Oh ya. Ya, sekarang pertanyaan yang paling banyak nih ditanyain nih. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam kenal, salam santun, salam tajim, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stage ya videonya ya. Saya tidak kenal Anda, tapi ini lewat beranda saya dan saya tidak menonton video Anda sampai tuntas. Tapi dari depan saya sudah nangkap meaningnya ya. Ada dua hal yang ingin saya soroti. Pertama, terkait apa yang dilakukan oleh seseorang Uni Rifa, bagi saya itu tidak berlebihan. Karena apa? Karena coba teman-teman perhatikan, jangankan seorang Uni Rifa yang dikatain inilah, dikatain itu, ya sampai ketika dia mendapatkan musibah pun dikait-kaitkan. Jangankan seorang Uni Rifa yang notabene tidak satu iman dengan Anda, saya sendiri pribadi si oten-oten gatal itu ya, yang ngaku apologet, ngaku murtadin, ngaku pendeta pun tidak lebih biadab, tetap sama-sama kejinya memfitnah saya dengan segala macam berita hoaks. Nah, pertanyaannya, apakah itu menjadi sesuatu yang spesial? Tidak. Itu biasa saja. Jadi apa yang dilakukan Uni Rifa itu adalah sebuah reaksi dari sebuah aksi. Jangan terlalu berlebihan. Lebih baik mengeluarkan dulu ya balok di depan mata, baru kita melihat selumbar benang di mata orang lain. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi oten-oten yang dalam tanda petik itu harusnya yang kita gempur untuk waras dan sadar, sehingga tidak sekedar menyebarkan fitnah, tapi lebih mengerti panggilannya bersosial media mau ngapain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perkara Yesus Kristus itu mau dihina kayak, mau difitnah kayak, mau dihujat kayak, apanya yang mengherankan, apanya yang baru? Itu bukan sesuatu yang baru. Itu bukan sesuatu yang wow, karena dulu pun itu sudah dialami dan Alkitab mencatat itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semua. Jikalau kau sungguh-sungguh pengikut Kristus sejati, maka engkau akan dibuli, dihina, dicaci dan segala macam. Karena Kristus sudah mengalami itu semua. Dan apakah Kristus yang kamu yakini sebagai Tuhan itu butuh pembelaan yang berlebihan? Tentu tidak. Ya, Tuhan is Tuhan, Yesus Kristus is Yesus Kristus, tidak membutuhkan andil manusia sedikit pun untuk tetap memperkokoh posisinya sebagai Allah yang pernah nuzul ke dunia menjadi manusia dan sebagai Tuhan yang berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Tidak membutuhkan peranan manusia sedikit pun. Jadi biasa-biasa saja ya terkait semua penghinaan, penghujatan baik yang ditujukan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau sebagai kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lazim. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita? Tetap bergerak maju, tetap memiliki keberanian, hati yang tulus, motivasi yang beres untuk memberitakan firman. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadilah oten-oten yang smart, yang wise ya, yang bijaksana dan yang cerdas, tidak mudah tergoreng dan tidak mudah terprovokasi. Perhatikan. Hari ini tanggal 9 Mei 2024 kita merayakan kenaikan Kristus ya, kita memperingati kenaikan Kristus kembali ke surga di mana dia bertata untuk kemudian kelak datang yang kedua kali sebagai hakim agung bagi seluruh manusia. Nah, perhatikan teman-teman, biarlah kebangkitan Kristus ya itu dan kenaikan Kristus itu dan kelak kedatangan Kristus itu memerdekakan kita untuk bisa memilih mana yang berkenan di hadapan Allah dan mana yang tidak. So, don't worry, be happy jikalau kamu sungguh-sungguh Kristen sejati. Ya, lakum dinukum waliyadin, dinmu urusanmu, dinku urusanku. Jadi biarlah orang-orang seperti Uni Rifa melakukan job desk-nya, tugasnya sebagai para antikristus, dan kita yang mengaku pengikut Kristus juga bergerak maju berdasarkan job desk kita. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini nih sebenarnya tidak perlu. Saya orang yang jarang stage video, tapi kali ini saya rasa saya perlu stage agar kita semua menjadi lebih dewasa, bertumbuh, berakar, berbuah, bersaksi dan berkomitmen bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya jalan keselamatan, dan tugas kita memberitakan itu kepada seluruh dunia, bukan yang lain-lain. Stop hoax, stop nyinyir, stop sindir-menyindir, dan stop ya memperkatakan apa yang sudah menjadi job desk orang untuk kita atur.
Lakukan saja tugas bagian kita. Sekiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber segala hikmat, mahrifat, kearifan, kebijaksanaan, memberkahi kita, melimpahi kita dengan satu kebajikan, keadilan, dan seluruh hikmat yang boleh kita bagikan bagi umat. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita, mengampuni kita juga, dan memberkati kita. Shalom. Tuhan Yesus berkati ya.